Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mata pelajaran matematika mengenai materi trigonometri tentang penjumlahan dan selisih sinus, kosinus, dan tangen. Sebelum saya memasuki pembahasan materi, saya akan menyampaikan kepada Ananda mengenai standar kompetensi, kompetensi dasar pengetahuan, indikator pencapaian kompetensi dasar pengetahuan, kompetensi dasar keterampilan, dan indikator pencapaian kompetensi dasar keterampilan. Standar kompetensi: menurunkan rumus trigonometri dan penggunaannya. Kompetensi dasar pengetahuan: membedakan penggunaan rumus penjumlahan dan selisih sinus, kosinus, tangen. Indikator pencapaian kompetensi dasar pengetahuan: menentukan rumus trigonometri, menentukan nilai trigonometri menggunakan rumus penjumlahan dan selisih sinus, kosinus, tangen. Kompetensi dasar keterampilan: menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus penjumlahan dan selisih sinus, kosinus, tangen. Indikator pencapaian kompetensi dasar keterampilan: menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus penjumlahan dan selisih sinus, kosinus, tangen. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasan terkait materi trigonometri tentang penjumlahan dan selisih sinus, kosinus, dan tangen. Kemudian kita akan mengaplikasikan rumus yang telah diketahui ke pembahasan contoh soal. Soal pertama, jabarkan soal berikut ke dalam bentuk penjumlahan sinus dua sudut. Sin beta ditambah 45 derajat sama dengan sin beta dikali cos 45 derajat ditambah cos beta dikali sin 45 derajat.
Kemudian kita substitusikan nilai dari sudut cos 45 derajat dan sin 45 derajat. Kita lihat pada tabel sudut istimewa trigonometri. Nilai dari sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Sedangkan nilai dari cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Sehingga menjadi sin beta dikali setengah akar 2 ditambah cos beta dikali setengah akar 2. Di kiri dan kanan sama-sama memiliki nilai setengah akar 2, sehingga kita keluarkan. Menjadi hasil akhirnya adalah setengah akar 2 dalam kurung sin beta ditambah cos beta. Soal kedua. Jabarkan soal berikut ke dalam bentuk selisih sinus dua sudut. Sin A dikurang 60 derajat sama dengan sin A dikali cos 60 derajat dikurang cos A dikali sin 60 derajat. Kemudian kita substitusikan nilai dari sudut cos 60 derajat dan sin 60 derajat. Kita lihat pada tabel istimewa trigonometri. Nilai dari sin 60 derajat adalah setengah akar 3, sedangkan nilai dari cos 60 derajat adalah setengah, sehingga menjadi sin A dikali setengah dikurang cos A dikali setengah akar 3. Di sisi kiri dan kanan sama-sama memiliki nilai setengah, sehingga kita keluarkan. Menjadi nilai akhirnya adalah setengah dalam kurung sin A dikurang cos A akar 3. Soal ketiga. Jabarkan soal berikut ke dalam bentuk penjumlahan kosinus dua sudut. Cos alfa ditambah phi per 3 sama dengan cos alfa dikali cos phi per 3 dikurang sin alfa dikali sin phi per 3. Kemudian kita substitusikan nilai dari sudut cos phi per 3 dan sin phi per 3. Kita lihat pada tabel sudut istimewa trigonometri. Nilai dari sudut sin phi per 3 adalah setengah akar 3. Sedangkan nilai dari sudut cos phi per 3 adalah setengah. Sehingga menjadi cos alfa dikali setengah dikurang sin alfa dikali setengah akar 3. Di sisi kiri dan sisi kanan sama-sama memiliki nilai setengah, sehingga kita keluarkan. Menjadi hasil akhirnya adalah setengah dalam kurung cos alfa dikurang sin alfa akar 3. Soal keempat. Jabarkan soal berikut ke dalam bentuk selisih kosinus dua sudut. Cos theta dikurang phi per 2 sama dengan cos theta dikali cos phi per 2 ditambah sin theta dikali sin phi per 2. Kemudian kita substitusikan nilai dari sudut cos phi per 2 dan sin phi per 2. Kita lihat pada tabel sudut istimewa trigonometri. Nilai dari sudut sin phi per 2 adalah 1, sedangkan nilai dari sudut cos phi per 2 adalah 0. Sehingga cos theta dikali 0 ditambah sin theta dikali 1 menjadi 0 ditambah sin theta. Menjadi hasil akhirnya adalah sin theta. Soal kelima. Jabarkan soal berikut ini ke dalam bentuk penjumlahan tangen dua sudut. Tan 120 derajat ditambah 60 derajat sama dengan 120 derajat ditambah 60 derajat per 1 dikurang 120 derajat dikali 60 derajat. Kemudian kita substitusikan nilai dari sudut tan 120 derajat dan tan 60 derajat. Kita lihat pada tabel sudut istimewa trigonometri. Nilai dari sudut tan 120 derajat adalah negatif akar 3.
sedangkan nilai dari sudut tan 60 derajat adalah akar 3. Sehingga negatif akar 3 ditambah akar 3 per 1 dikurang negatif akar 3 ditambah akar 3. Kemudian kita coret negatif akar 3 ditambah akar 3 yang di atas dan di bawah, sehingga menghasilkan nilai 0/1 dan mendapatkan hasil akhirnya adalah 0. Soal ke-6. Jabarkan soal berikut ini ke dalam bentuk selisih tangan dua sudut. Tan 135 derajat dikurang 60 derajat sama dengan 135 derajat dikurang 60 derajat per 1 ditambah 135 derajat dikali 60 derajat. Kemudian kita substitusikan nilai dari sudut tan 135 derajat dan tan 60 derajat. Kita lihat pada tabel sudut istimewa trigonometri. Nilai dari tan 135 derajat adalah negatif 1, sedangkan nilai dari tan 60 derajat adalah akar 3. Sehingga menjadi negatif 1 dikurang akar 3 per 1 ditambah negatif 1 dikali akar 3. Kemudian kita kalikan negatif 1 dikali akar 3 sehingga menjadi negatif 1 dikurang akar 3 per 1 dikurang akar 3. Lalu kita rasionalkan penyebut negatif 1 dikurang akar 3 per 1 dikurang akar 3 dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan 1 ditambah akar 3 menjadi negatif 1 dikurang akar 3 dikali 1 ditambah akar 3 per 1 dikurang akar 3 dikali 1 ditambah akar 3. Selanjutnya, sederhanakan 1 dikurang akar 3 dikali 1 ditambah akar 3. Perkalian dapat dirubah menjadi bentuk selisih 2 kuadrat menggunakan aturan A dikurang B dikali A ditambah B sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat menjadi negatif 1 dikurang akar 3 dikali 1 ditambah akar 3 per 1 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat. Selanjutnya 1 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat menjadi negatif 1 dikurang akar 3 dikali 1 ditambah akar 3 per 1 dikurang 3. Terapkan operasi distributif dengan mengalihkan setiap suku negatif 1 dikurang akar 3 dengan setiap suku 1 ditambah akar 3 dan lakukan operasi pengurangan dari 1 dikurang 3 menjadi negatif 1 dikurang akar 3 dikurang akar 3 dikurang akar 3 kuadrat per negatif 2. Kemudian lakukan operasi pengurangan terhadap negatif akar 3 dikurang akar 3 dan operasi perkalian dari akar 3 kuadrat menjadi negatif 1 dikurang 2 akar 3 dikurang 3 per negatif 2. Lalu, majukan negatif 3 ke depan dan lakukan operasi pengurangan dari negatif 3 dikurang 1 menjadi negatif 4 dikurang 2 akar 3 per negatif 2. Langkah terakhir, lakukan pembagian dari negatif 2 dibagi negatif 2 dan negatif 4 dibagi negatif 2 sehingga mendapatkan hasil akhir 2 ditambah akar 3. Untuk memudahkan Ananda dalam pengerjaan soal trigonometri, Ananda dapat menggunakan aplikasi Microsoft Matematik. Kenapa Ananda harus menggunakan aplikasi Microsoft Matematik? Karena pada aplikasi Microsoft Matematik telah tersedia pengerjaan soal mengenai materi trigonometri.
Untuk mengerjakan soal matematika mengenai materi trigonometri tentang penjumlahan dan selisih sinus, kosinus, dan tangen pada aplikasi Microsoft Matematik, Ananda dapat menggunakan menu yang telah tersedia pada aplikasi Microsoft Matematik. Pada aplikasi Microsoft Matematik tidak hanya dapat mengerjakan pembahasan mengenai materi trigonometri saja, tetapi juga dapat mengerjakan pembahasan materi kalkulus, statistik, dan linear algebra. Untuk memasukkan pembahasan soal ke dalam aplikasi Microsoft Matematik, Ananda dapat mengarahkan kursor ke bagian area yang telah tersedia pada aplikasi Microsoft Matematik. Selanjutnya kita akan melakukan pembahasan soal. Misalkan, sin 60 derajat ditambah 30 derajat. Setelah kita memasukkan soal ke bagian area yang telah tersedia pada aplikasi Microsoft Matematik, lalu kita tekan Enter pada bagian sudut kanan bawah. Kemudian kita lihat pada worksheet atau lembar kerja. Pada pembahasan soal yang kita lakukan, terdapat solution step atau langkah solusi dari pengerjaan pembahasan soal yang akan kita lakukan, yaitu sin 60 derajat ditambah 30 derajat sama dengan sin 60 derajat dikali cos 30 derajat ditambah cos 60 derajat dikali sin 30 derajat. Kemudian langkah selanjutnya, kita substitusikan nilai dari sudut istimewa trigonometri tersebut sehingga akan mendapatkan nilai sebagai berikut, yaitu akar 3 per 2 dikali akar 3 per 2 ditambah setengah dikali setengah. Setelah kita mendapatkan nilai dari hasil substitusi sudut trigonometri, kita melakukan operasi penjumlahan, sehingga hasil akhir dari operasi penjumlahan yang kita lakukan akan menghasilkan nilai akhir yaitu 1. Demikianlah pembahasan mengenai materi trigonometri tentang penjumlahan dan selisih sinus, kosinus, dan tangen dengan menggunakan aplikasi Microsoft Matematik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.